Balik lagi sama kita di lokalstyle.co. Nah kalian lihat gak aku sekarang lagi pakai enda. Nah aku pakai enda tuh pasti ada alasannya guys. Nah jadi sekarang aku lagi ada kesempatan ngobrol sama salah satu pengrajin enda yang ada di Kota Denpasar. Langsung aja kita sambut. Ini dia Pak Made. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Mudah-mudahan sehat terus. Mungkin boleh dikenalin dari teman-teman, mungkin belum tahu siapa itu Pak Made dan perusahaannya Bapak apa, mungkin boleh dikenalin dulu Pak. Nama saya Made Kusumayasa. Enda Sekar Jepun ini sudah berdiri di tahun 1980. Kebetulan saya generasi kedua gitu. Oh berarti Bapak di generasi kedua Pak nih. Untuk generasi yang pertama itu boleh diceritakan? Ibu Tiang itu. Oh ibunya Bapak. Oh berarti Bapak bisa dibilang penerusnya lah nih. Mungkin dari Bapak tahu nggak awal mula kenapa ibu itu mulai buat enda gitu, mungkin dari Bapak boleh diceritain sedikit Pak. Ya karena dari keluarga Bapak nih Sideman ya, jadi banyak dari tenun juga. Supaya ada kegiatan di rumah, ya ibu buat tenun kan. Berarti ibu ada gini seni Pak ya? Ada background seni atau gimana? Enggak. Lebih ke hukum sebenarnya. Gitu. Jadi ya cuma karena hobi aja, kan belajar dari itu. Berarti ya bisa dibilang ibu itu kan ada background hukum. Untuk belajar gini tuh berarti benar-benar dari otodidak Pak ya? Ya, kita juga banyak dibantu sama dinas-dinas perindustrian itu juga bantu. Mungkin boleh dijelasin gini ya Pak, penjelasan proses pembuatan endaknya tuh kayak gimana Pak? Kan mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu ya untuk proses. Sebenarnya prosesnya kebetulan di sini tidak semua proses sedang berlangsung ya. Endak itu dari benang jadi kain. Jadi dari benang itu kita proses ikat untuk motif, pewarnaan, baru bisa ditenun. Berarti istilahnya tuh hampir beda jauh lah sama batik Pak ya. Kalau batik itu kan yang saya tahu tuh kan emang dia kayak menggambar gitu. Nah kalau endak nih berarti dari benang gitu disusun gitu Pak nih. Jadi istilahnya kalau batik print atau sablon atau itu kan kain yang dimotif. Kalau endak itu membuat kain dari benang. Gitu. Startnya benang, kalau batik startnya kain. Gitu. Berarti kan dari endak ini kan banyak ada motif lah Pak ya. Kalau sama lah kita bicara soal batik. Batik itu kan pasti di setiap ukirannya itu atau motifnya itu kan pasti bakal ada makna. Nah untuk dari endak nih kira-kira ada nggak dia makna tersendiri gitu Pak? Kalau dari Sekar Jepun sendiri tuh cenderung motifnya tuh kalau ibu saya mulai itu bukan dari filosofi dulu tapi emang idenya aja langsung. Ide gini nggak ada gini. Nggak ada. Terus berikutnya kalau emang diminta dari pihak tertentu misalnya filosofi baru kita bikinkan. Ada juga mungkin kalau yang UKM nggak tahu ya, kalau misalnya dia punya motif apa ada ininya. Kalau kita emang starting itu dari mood. Nah kalau dari batik mungkin sekarang kan lagi viral nih Pak. Kalau ada batik tuh dia tuh ada logo-logo sepak bola gitu, logo-logo Manchester United, logo-logo Juventus. Kalau dari batik itu, nah pernah nggak Bapak ada orang yang mesen batik pakai logo-logo yang aneh gitu, yang ya lumayan nggak awam lah gitu? Yang pernah itu kan memang sudah banyak yang di pasaran yang endak Harley itu ada. Kalau biasanya dinas yang minta ada logo, cuman kan kalau di endak itu terbatas. Karena dia dari kalau misalnya stick-on kan ya pixel. Pixel. Jadi gambar yang kecil misalnya itu gambar motif logo apa, pas makin kita perbesar kan nggak bisa. Karena dia bentuknya ikatan tuh kayak pixel kotak-kotak. Endak itu kotak-kotak. Berarti di setiap gini endak tuh pixel sama kayak pixel gitu. Dia pixel sebenarnya. Jadinya kalau kita mau gambar sesuatu endak tuh perbesar aja.
Tapi semakin besar semakin kacau Ya, kan. ya, Gitu pasti. kan. Sama. Jadi semakin banyak pikselnya semakin detail, selebar kain bisa satu motif. Kalau membuat kecil semakin baur ya, semakin gak jelas banget. Oh, iya, iya. Kayak buat bulat itu kan nggak bisa benar-benar bulat. Ya, kayak gini lah Ya, contohnya ada Pak, kotak-kotaknya lah gitu. kotak-kotak kayak gitu. Nah, kan tadi bicara soal batik Pak ya. Nah, ada nggak perbedaan khusus antara batik sama endak nih Pak? Nah, karena jujur Pak ya, saya orang awam juga pertama itu awal-awalnya tuh melihat batik sama endak tuh sama aja, sekilas mata saya memandang tuh sama aja. Nah, setelah saya udah mulai beranjak dewasa, saya udah tahu apa itu endak, apa itu batik. Nah, kira-kira ada nggak kriteria khusus apa perbedaan dari endak sama batik? Ya kalau batik kan misalnya kalau kita gambar di kertas aja, lengkung ya lengkung. Ya, Kalau di endang nggak bisa. ya sama kayak yang tadi yang Ya itu, pasti kan lengkungnya patah-patah, itu. Ya. segala macam kelihatan lah ininya. Kayak gitu. Dan repeatnya kalau batik misalnya sekarang 20 cm motif ini, bisa 20 cm motif ini, kalau enggak kan enggak. Mungkin dari untuk perbedaan secara garis besarnya tuh bisa dibilang dari motif yang garis, kalau misal dari batik tuh mungkin dari garisnya itu, kalau dari endak tuh kan emang bener-bener dari pixel gitu Pak nih. Kira-kira secara garis besar tuh hampir gitulah Pak ya. Biasanya repeatnya ya kayak ini nih ketemu nih. Ini ketemu Ya, ini ya. lama. Kalau batik Ya. bisa dari sini ke sini bisa beda kan. Oh iya ya. Kalau batik semisal kalau mau ngelungkung itu ya tinggal gini aja. Maksudnya dia kan gambar. Iya. Jadi batik tuh misalnya atas kain sama bawah kain bisa gratis beda. Tapi kalau Kalau ini kan ngikat repot ya kalau kita misalnya cuma 25 cm. 25 cm diulang 25 cm. Kalau kita mesti banyak motif, ngikatnya susah juga. Kan harus repeat harus ketemu. Ini ketemu sama ini. oh ya kelihatan. Cuman 25 cm, 25 cm, 25 cm gitu loh. Ya. Ketemu lagi. Kan dia repeat gitu. Ya. Ini ketemu nanti di bawah sini misalnya. Mungkin bisa lanjut dulu Pak. Nah, dari motif lah, bilang motif ini kan beragam Pak ya. Ada mungkin dari ini ada yang Ini produksi Karangasem, bukan produksi kita. Ini komunal motif, jadi istilahnya yang umum di Bali. Nah, kalau kita yang suka Jepun lebih limited ya ini dia, yaitu limited. Jadinya kita cuma produksi 2 sampai 3 pieces yang sama. Oh gitu. Kalau ini komunal. Ini yang ini motif secara umum lah. Komunal yang ada di pasar di Bali ya. Tadi kan bicara soal motif Pak nggih. Kalau yang ini kan motif secara umum lah. Yang banyak di Bali ya. Yang banyak di. Nah, untuk dari Sekar Jepun kan mungkin dari yang ini Pak nih. Iya, Nah, betul. kira-kira tuh motif dari Sekar Jepun tuh ada makna khusus nggak? Kan tadi Bapak ada bilang ada 3 lah biasanya. Nah, kalau dari gini nih biasanya ada motif khusus nggak dari Sekar Jepun gitu? Ada beberapa yang kita haki karena dari dinas itu ada program haki gratis gitu ya. Karena haki kan mahal. Baru kita hakikan, baru kita buatkan filosofi itu biasanya. Karena kita misalnya orang motifnya 2-3 pieces. Bulan depan belum kita buat, belum tentu buat. Berapa bulan lagi mungkin kita nggak bisa mastiin. Kita nggak punya satu motif yang kita terus buat terus nggak ada. Oh, berarti kemungkinan sekarang ada 3 motif, sementara mungkin di bulan depan ada 6. Ada cuma ada satu, gitu. kadang-kadang misalnya kita, ini kan lusi dan pakan ya. Iya. Jadi motif itu pakan gitu. Misalnya pakannya dimasukkan di benang lusi merah, keluarnya motif A. Iya. Kita motif pieces. Kita satu pieces lagi 2,5 meter lagi kita masukin ke pakan tertentu, hasilnya bagus. Oh, Cuma berarti satu aja udah pakan udah habis gitu. Tinggal Oh, satu. berarti kira-kira motifnya tuh gini ya, tiba-tiba lah Pak ya, kayak Ya. gitu. Ya, berarti sebenarnya kita nggak ada ngerencanain nih mau motif apa, Ya, kita buat rencanain aja. motif A, ntar masuknya ke benang lusi warna apa. Karena dia perpaduan antara 2 benang kan. Iya. Harus lihat nanti mesinnya ya. Seperti tikar anyaman itu loh. Iya. Warna dasarnya Anyaman apa gitu kan. Misal masuk kuning dia bisa keluarnya kuning, merah bisa kuning bisa jadi oranye kan. Ya, Nah gitu. berarti sama lah halnya dengan endak yang di Sekar Jepun gini Pak ya, kira-kira hampir sama lah kayak gitu. Ya cuman kalau orang lain dia produksi misalnya satu motif, satu lusi 80 meter sama misalnya atau 20 meter sama. Kita kalau nggak ada orderan nggak
Oh, Paling- nggak berani lah buat Nggak, di samping kita emang pasarnya limited, Iya. customer kita tuh rata-rata yang misalnya tiap hari Kamis wajib pakai enggak, Iya. dia meeting pakai enggak, dia nggak mau ketemu yang sama gitu. Oh, Dari dulu emang kita iya, limited iya, kecuali iya. order. Kita memang awalnya lebih ngutamain di order. Iya, order by personal kayak gitu. Ya, misalnya dinas order seragam gitu. Kalau yang di toko ini ya emang cuma buat 3 pieces kayak gitu. Oh, bicara soal gitu Pak nih. Soalnya nih yang enggak yang saya pakai nih, kemarin saya baru banget ketemu samaan enggaknya Pak. Wih, saya juga mikir sama. Enggak, jadi gini pasar limited tuh paling enggak di bawah 5%. Oh, pas. Di bawah 5%, jadinya memang kalau yang banyak misalnya dari satu, anggaplah PNS sekarang dia pakai enggak, yang pasti dia ambil kan yang harga masuk lah. Iya. Nah, karena untuk seragam aja. Iya. Untuk Nah, udah dipakai cuma pakai ini aja, tapi ada juga yang memang mau yang beda atau koleksi yang gitu ya. ya itu lain lagi gitu. Oh, berarti emang sebenarnya untuk harga itu Ya. ditentukan dari pemakaiannya juga, entah itu Ya, dari dinas atau koleksi ya, gitu. karena kita emang mainnya di situ dan warna juga kita jamin luntur segala macamnya Ya. gitu. Oh, berarti bisa dibilang lah secara garis besar bahwa enggak yang ada di Sekar Jepun ini limited edition dan emang tuh jarang yang ditemukan di pasaran kayak gitu ya Pak ya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau yang kita nggak ada, kita cuma jual di sini. Oh, wah mungkin nih buat teman-teman, buat Kita kalian. ada dan kita emang kalau kita warna kita emang bisa bilang garansi ya, Ya. nggak luntur gitu. Ya, nah mungkin buat teman-teman yang pengen mau beli enggak yang limited edition yang nggak pasaran lah, mungkin bisa Biasanya, langsung banget ke ada Sekar juga Jepun. sering kita terima tuh untuk wisuda. Iya. Itu biasanya orang pesan. Oh, wisuda berarti banyakan gitu Pak ya? Ya sekitar 4 orang sekitar 10 meter kita bisa kerjakan. Oh. Karena sebenarnya kan 20 meter minimum. Nah, Ah. saya tuh buat wisuda tuh ya memang waktunya lama, buat sampai 3 bulan. Oh, berarti pengerjaan satu enggak tuh lumayan lama lah Pak ya? Di samping lama juga tenaga juga pengaruh. Kalau di yang pasar tenaga sulit. Kalau di daerah lain masih banyak gitu, masih lebih banyak dari di sini jauh ya tenaganya. Kalau kita misalnya sekarang posisi sedikit tenaga, proses motif kerjain. Nah, itu juga jadi salah satu kelebihan lah juga Pak, karena prosesnya yang lama bisa dibilang tuh lebih limited lah kan, karena mungkin jarang lah ada orang yang pakai itu. Wih, ini pasti untuk Sekar Jepun pasti ya at least mereka tahu lah bahwa ini tuh limited edition. Ya mudah-mudahan karena emang jarang yang sama gitu. Iya, ya, Mudah-mudahan. benar-benar. Nah, untuk pengerjaan yang di Sekar Jepun ini masih berarti benar-benar pakai cara tradisional semua Pak ya, dari giniin benang Ya, gitu. ya bisa dibilang tanpa mesin lah gitu. Ya. Oh, kalau batik kan zaman sekarang udah banyak lah batik yang cetak, batik yang by pabrik yang gitu-gitu. Nah, kira-kira Bapak ada nggak kepikiran buat pakai teknologi gitu untuk kedepannya? Apalagi dah zaman sekarang kan, siapa sih yang nggak mau pakai teknologi kayak gitu loh. Kira-kira Bapak ada nggak kepikiran mau pakai? Agak sulit karena kerjaan tangan itu bisa bukan motif, pewarnaan dengan bambu gitu ya. Kemungkinan benang putusnya kan banyak. Iya. Kalau dengan mesin yang kontinu berapa kali mati ya mesinnya. Hmm. Nyambung lagi. Iya. Itu juga costnya kan setiap diangkat pertama listriknya lebih besar. Ya pasti tuh. Malah bangkrut jadinya. Ya selain itu kan harga mesin juga pastinya nggak Ada murah. teman kita yang di Kelungkung kita punya mesin ATM-nya. Oh, Yang diinjakan pakai satu operator bisa ngerjain. Cuma kan mungkin motifnya lusinya motif gitu, jadinya sekitar 80 meter motif yang sama gitu. Ya. Gitu. harus Dan banyak panjangnya lah. standar misalnya 2 meter terus 2 meter. Kalau pakan kita bisa atur 2 meter, 2,5, 3 meter gitu Ya. panjang. Oh, kalau mesin tuh misal kita mau 80 meter ya 80 meter kayak gitu Pak ya. Tapi Sepertinya ya, kalau saya pikir karena memadukan kerjaan tangan sama mesin tuh kayaknya sulit. ya pasti kan nanti siapa tahu juga dari mesin tuh ada miss gini kan, Ya. ada yang nggak mau Ya, soalnya gitu. dia
teratur. Sedangkan kalau manual kan dia ada berhentinya. Ya pasti, oh ini ada yang salah bisa kita Ya, gitu. Kalau di mesin kan nggak bisa. Atur kiri kanan, kalau kita di pakan, motif pakan tuh nyocokin kiri kanan juga. Nah, oke, mungkin kan kemarin juga ada saya baca ya Pak, pemerintah tuh ada ngasih untuk pakai batik, pakai endak lah gitu di hari Selasa itu. Nah, Selasa, Kemis itu, biasanya. ya, Kamis. Nah, Selasa nggak tahu Kemis biasanya. Ya. Nah, kalau misal itu ningkatin penjualan nggak sih Pak di Sekar Jepun ini? Berkaca dari gini kan hampir semua orang lah, entah itu dari pegawai negeri, entah itu anak sekolah, kan tuh hampir semua lah pakai endak itu. Nah, kira-kira dari Sekar Jepun ini meningkatkan penjualan apa nggak Pak? Kalau soal Yang meningkatkan, tapi ya nggak banyak teman-teman yang lain yang main di wholesale ya. ya. Karena kan tadi pasarannya juga kecil. Ya, kan emang karena balik lagi karena Ya, kita limited Pak ya. pasar kecil, produk kita juga nggak terlalu banyak. Ya. Jadi ya gitu. Nah, mungkin bicara soal pelanggan Pak ya. Dari pelanggan dari Sekar Jepun ini biasanya tuh yang gimana Pak ya? Mungkin entah itu dari anak-anak SD gitu yang Enggak. gitu. Kalau jarang anak SD ya. Biasanya nanti level apa ya? Kalau dibilang kadis ke atas sih Oh, biasanya. pegawai negeri yang kayak level itu gitu lah. Kalau di bank tuh kadang-kadang juga pakai juga bank-bank, terus souvenir segala macam gitu. Cuman kalau untuk anak sekolah kayak seragam tuh nggak mungkin kita bisa. Ya. Bisa kita harga dia agak lebih mahal gitu. Ya kan mungkin satu orang lah yang pakai kan dia complang lah pastinya kayak Ya, seperti kalau kayak kayak gitu. untuk sekolah itu malah banyak sekarang bukan bak ya, sablon ya. Ya, kayak ini kan sablon itu juga Pak. Belakang tembus belakangnya, depan belakangnya dia. Ya. Kalau belakangnya tidak ada motifnya berarti sablon. Ya, gitu. itu berarti rata-rata untuk pembeli di sini tuh yang pegawai negeri, kadis, pegawai bank yang kayak gitulah Pak ya. Karena dan yang memang penyuka kain ya. Yang emang benar-benar cinta gitu, koleksi gitu. Gak semua orang benar-benar suka kain kan gitu Ya, pasti nggak semua Ya. orang juga. Nah, Ya. nah mungkin soal gini Pak ya, bicara soal pengalaman Pak. Kalau saya jujur Pak, saya pribadi ada pengalaman menarik nih Pak saya pakai endak. Nah kebetulan saya kan kemarin ada ketemu sama teman-teman saya yang orang luar Bali lah. Dia tuh bilang, oh ini batik bagus nih. Nah itu kan saya meluruskan lah bahwa ini tuh bukan batik, ini tuh endak, produk asal Bali, bla bla bla. Nah itu jadi salah satu kebanggaan lah buat saya karena produk yang di Bali tuh dibilang bagus sama teman saya gitu. Nah itu salah satu pengalaman yang berkesan buat saya. Nah kira-kira Bapak ada nggak sih pengalaman berkesan selama pembuatan Bapak buat endak gitu? Mungkin ada pembeli Bapak itu yang berkesan gitu. Kira-kira ada nggak Pak? Boleh Mungkin diceritain? yang berkesan ya waktu tahun 2000 mungkin ya. Kan Bu Irana pernah kesini, Jokowi. Oh, Bu Iriana Jokowi. Nah, itu kan karena Bu Gubernur pakai motif kita, dia suka. Terus kunjungan ke Bali, hari ini dibilang sama Bu Bintang, besok datang. Itu dadakan tuh seru karena apa? Serunya mungkin karena cuman Ibu Presiden yang datang. Itu kan habis Wiranto yang kasus itu loh. Ya, Penjagaannya ketat. Ya. Kita harus yang ikutlah ketemu yang namanya Pak Pampres, Intel segala Ya. macam ya seru lah pokoknya. Itu berkesan jadinya. Kunjungan itu. Gitu. Wih, hebat banget nih guys. Bu Iriana Jokowi pernah ke Sekar Iya. Jepun. Ayolah kesini guys, beli. Bu Iriana aja beli, masa kalian enggak. Nah itu Bu Iriana tuh pas udah Pak Jokowi menjabat apa sebelum? Sudah menjabat. Itu berarti- makanya ininya benar-benar kita jadi tahu kalau kedatangan orang besar tuh ya persiapannya benar-benar gitu ya, gitulah lebih ke situ ya serunya gitu.
Oh ya. Seru. Nah kalau boleh tahu Pak, motif-motif yang dibeli sama Bu Iriana itu motif-motif kayak jenis apa Pak? Mungkin entah itu. Waktu itu saya pulang jelas, waktu itu yang handle malah ibu saya sama istri saya. Saya ketahan di luar, nggak bisa masuk. Oh, kan karena pengamanan. Ya nggak bisa masuk, di pinggir jalan itu juga susah, nggak bisa masuk. Jadi ya udah gitu, jadinya ya apa yang dibeli ya nggak tahu. Karena waktu itu kita juga ngambil dari UKM lain, kumpulin kain juga di sini. Karena terbatasan kain kita juga kan gitu ya. Ya. Nah mungkin yang terakhir mungkin Pak, saya jujur saya kan termasuk Gen Z lah Pak ya di kalangan sekarang. Saya ngelihat Enda ini kan udah, saya nggak bermaksud jelek Pak ya, mungkin saya udah nggak mengikuti zaman lah bisa dibilang gitu. Saya lebih memilih mungkin pakai baju kaos gitu-gitu, baju kaos oversize, pakai celana gitu, pakai kemeja. Saya nggak ngelihat bahwa itu tuh salah satu fashion modern lah. Nah, tapi kebetulan ada nih salah satu anak muda yang menggabungkan unsur-unsur Enda tuh, entah itu di pakaiannya baju gitu, di hoodie gitu-gitu. Nah, Bapak kira-kira ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang tuh biar mereka tuh nggak ngelupain Enda lah gitu? Ya ini aja siapa ya, memang pemakaian Enda tuh ya belum seperti ini ya, dari harga bahan aja, termasuk yang paling murah mungkin 200 per piece ya, per lembar ya, 2 meter. Itu kan juga untuk bahan cukup mahal ya. Ya kan? Ya. Jadi emang penggunaannya nggak bisa buat harian kayaknya. Ya kan, misal kita beli baju jadi itu ya, jadi emang harusnya dengan Enda lebih bangga dipakai karena harganya lumayan. Ya, pastinya. Harusnya ya. Kan jadi ya istilahnya harus berbangga lah dengan ini, karena kalau pakai Enda itu istilahnya bukan barang murah gitu. Ya, pastinya gitu. Itu ya. Itu aja sih, kalau kita mau yang simple, ini banyak yang model segala macam ya. Cuman dengan Enda ya harusnya sudah orang udah bisa lihat. Ya gitu. Tapi kan di sisi lain juga harusnya Enda juga bisa dipakai untuk sehari-hari gitu Pak. Berkaca dari harganya yang mahal, tapi kan itu juga salah satu bentuk untuk melestarikan budaya kita kan Pak ya. Ya banyak kok kalau misalnya mau dipakai. Malah kalau nggak salah di Jakarta tuh kalau hari batik itu malah cuma diikat-ikat doang. Iya. Tergantung sekarang sih kita misalnya hari Kamis mau dipakai ya dipakai aja kan gitu. Ya. Tergantung kembali yang pakai juga sih. Kalau masalah modern nggak modern kayak ini ikat-ikat fashion. Ini baju-baju ini kan waktu kita zamannya di seri itu sering ikut fashion show kayak gitu. Ya. Bisa kok dikembangkan ke baju-baju yang modern kayak gini itu. Oh ya, saya juga dapat kan kemarin berita itu ada salah satu brand besar lah, brand terkenal namanya Christian Dior. Itu tuh dia tuh mengangkat unsur Enda lah di gini. Nah itu kan juga jadi salah satu kebanggaan lah buat kita gini Indonesia, karena udah bisa masuk pangsa luar negeri kayak gitu. Ya itu tadi kan ya, kembali lagi ya dari orang kitanya harus lebih ini ya, lebih pakai gitu ya. Gitu. Mungkin terakhir Pak, ada nggak pesan-pesan buat penonton di rumah ini? Ya ini sering-sering keliling lihat-lihat banyak produk Enda ya, yang bagus dan harganya masih bisa terjangkau banyak. Mungkin bisa dikembangkan, kan sekarang kalau Gen Z mungkin bisa viral. Saya banyak kok yang udah pakai tas juga. Itu bisa itu tampil beda lah gitu. Ya gitu aja. Mungkin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Kita pamit undur diri. Terima kasih Bapak Made udah menyempatkan waktunya juga. Terima kasih buat teman-teman. See you the next video. Bye. Oke. Sukses banyak Pak.